Melihat lebih jauh rencana pengelolaan sampah jelang penutupan dan pasca penutupan TPA Suwung, kita sudah bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Imade Rentin. Selamat pagi, Pak Kadis. Di sini nampaknya ingin ada pertanyaan dari kondisi pengelolaan sampah di Bali. Secara umum, beban sampah yang dihasilkan setiap hari dan kemampuan pengelolaan yang ada di Bali itu seperti apa? Dan sektor apa sebenarnya yang menyumbang sampah terbesar di Bali, Bapak? Ya, selamat pagi, salam sehat dari Bali. Dapat kami informasikan bahwa potensi timbulan sampah harian di Provinsi Bali lebih dari 3.400 ton per hari, dengan asumsi kurang dari 27% terkelola dengan baik, sisanya hampir di angka 73%, masih belum terkelola dengan baik dengan asumsi dua kategori. Pertama, ada yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir di beberapa TPA yang ada di Bali. Yang kedua, ada indikasi terbuang ke dalam lingkungan. Ini yang dalam hal penegakan hukum, kami dengan beberapa tim gabungan termasuk support dari Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan upaya penegakan termasuk pengawasan secara ketat. Hari ini saja tim Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia akan melakukan pergerakan ke beberapa sektor, diantaranya adalah horeca, hotel, restoran, dan kafe. Jika ditanya sumber utama dari sampah yang ada di Provinsi Bali, tentu kami harus memetakan dari berbagai sektor. Sekurang-kurangnya ada belasan sektor, diantaranya ada sumber sampah itu sendiri adalah dari rumah tangga, tentu terkumpul menjadi desa, kelurahan, dan desa adat. Termasuk concern kami adalah di sektor pariwisata yang kami sebut dengan horeca, hotel, restoran, dan kafe yang relatif mendominasi berbagai pergerakan kehidupan perekonomian di Bali yang tentu membawa dampak munculnya atau timbulan sampah harian di Provinsi Bali. Berbicara keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang memberikan sanksi administratif kepada kami di Bali, tentu sejak Mei 2025 yang hanya diberi batas waktu 180 hari, itu tepat jatuh di akhir Desember 2025, kami di pemerintah Provinsi Bali tentu melalui Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah aktivasi dan pembuatan instalasi pengolahan air limbah yang baru. Harapannya dengan IPAL yang dibuat baru ini bisa mengolah air limbah yang keluar dari tumpukan sampah di TPA Suwung, sehingga ketika menyebar atau berbaur ke lingkungan, dia tidak terindikasi mencemari lingkungan. Di sisi lain, indikasi pencemaran sampai ke air laut, kami sudah lakukan upaya penanaman kembali, reboisasi beberapa tanaman mangrove yang selama ini terindikasi mati akibat air limbah. Sementara, alhamdulillah, mangrove-mangrove yang kami tanam sampai dengan sekarang hidup dengan baik dan menandakan bahwa proses sedang berlangsung untuk proses pemulihan di TPA Sarpagita Suwung. Baik, sudah ada beberapa strategi yang disiapkan menanggapi wacana penutupan TPA yang dinilai, yang diklaim salah satu yang terbesar di Bali. Terima kasih banyak Bapak, tentunya diharapkan dapat yang terbaik dan tentunya pengelolaan sampah di Bali dapat semakin baik. Terima kasih Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Bapak Imade Rentin.